Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aydan kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kesempatan untuk bisa sama-sama kembali hadir di majelis ini. Semoga kedatangan kita ke masjid ini, duduknya kita mendengarkan pemahaman-pemahaman Islam pada kesempatan ini, mudah-mudahan semuanya oleh Allah dijadikan sebagai pahala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga juga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa saja yang memang diwajibkan pada kita sebagai seorang muslim maupun muslimat, ataupun sebagai kaum muslimin secara umum. Ibu-ibu rahimakumullah, di pagi hari ini saya ingin sedikit mengulas tentang bagaimanakah pengurusan jenazah di masa pandemi, ya, harus seperti apa. Ini penting kita pahami, ya, penting kita pahami dengan sebaik-baiknya, karena kembali bahwa pemahaman yang utuh itu akan sangat menentukan dari sisi pelaksanaannya. Orang yang betul-betul memahami dengan benar, dia akan melaksanakan dengan benar, gitu ya. Sebaliknya orang yang memahami dengan salah, otomatis pemahamannya pun salah. Pami dibuka tersawesnya. Jelas. Diulang, apabila pemahaman kita benar, insya Allah pelaksanaannya juga benar, ya. Walaupun mungkin pada saat pelaksanaannya ada kekurangan, tapi kalau pemahamannya salah, pasti salah, gitu ya. Kalau pemahamannya salah, pasti salah. Kalau pemahamannya ragu-ragu pun pada saat kita melaksanakan ada keraguan-raguan, ya. Sehingga kepada ibu-ibu rahimakumullah semuanya, mari kita sama-sama menjadikan diri kita bisa memahami berbagai permasalahan yang kita hadapi. Jantan ulah ukur eceknya, cek si anu gitu ya. Tetapi betul-betul harus difahami dengan baik.
apa yang menjadi dasarnya. Ya, ketika misalkan ada seseorang yang menyampaikan A, apa sih yang menjadi dasarnya? Kalaupun dalil, apa dalilnya? Apa argumentasinya secara sains, secara ilmiah, seperti itu. Nah, sebelum ke pengurusan jenazah, mungkin ada baiknya kita sedikit menjelaskan tentang bagaimanakah ibadah pada masa pandemi. Ya, di ayat tadi disampaikan bahwa tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah bermakna luas, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Pada saat pelaksanaan ibadah secara normal, secara biasa, itu sudah sama-sama kita pahami. Tapi pada saat ini, ketika kita dilanda pandemi, harus ada pemahaman yang utuh juga bagaimanakah beribadah di masa pandemi seperti itu. Insya Allah kita sama-sama sudah paham ya dengan kaidah la doror wala diror. Kita tidak boleh menjerumuskan diri dalam kebahayaan dan tidak boleh pula menjadi sumber kebahayaan atau membawa orang-orang di sekitar kita ke dalam kebahayaan. Tadi ya, la doror wala diror. Contohnya misalkan ada tetangga kita yang menderita atau positif COVID. Kita sudah tahu, misalkan ya, kita sudah tahu, tapi kita ingin membantu karena dia tetangga kita. Nah, bagaimana caranya kita tetap bisa memberikan bantuan, kita bisa menolong dia, tapi la doror, tanpa membahayakan diri kita. Pada saat kita memahami, oh ternyata makanan bagi tetangga kita yang sedang isolasi mandiri tidak ada, maka kita kirimkan makanan. Tapi bagaimana caranya kita bisa menolong dengan mengirimkan makanan tanpa kita sendiri terkena bahaya? Bisa saja makanannya kita simpan di teras, kemudian kita ketok pintu atau namakan gampil ngaWA-nya, ibu ku abdi dikintun katuangan di teras mangga candak gitu ya, seperti itu. Kita membantu tapi kita tidak membahayakan diri sendiri. La doror. Ulah kieu misalkan kan menolong orang menolong orang itu perbuatan baik, pasti ku Allah diraksa. Jadi urang teh lebet we malah masak di lebet nantinya, di lebet bumi nanti masak segala rupi gitunya, saking hoyong naon, hoyong nulungan gitu. Tetapi justru dia membahayakan dirinya sendiri. Dibanding pilihan pertama tadi, dia tetap menolong nggak bu? Menolong dengan memberikan makanan, tapi kemudian dia terhindar dari bahaya. Dia malah mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala menolongnya. Kedua, dia pahala dari melaksanakan perintah Allah untuk tidak membahayakan dirinya sendiri. Dia mendapatkan 2 pahala. Ya, itu la doror, tidak boleh membahayakan diri sendiri. Kemudian la diror, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Contohnya misalkan urang teh pas di parios ternyata positif, terang urang teh positif, malah urang teh jalan-jalan, malah ka tatanggi ka mana seperti itu, berarti kita membahayakan orang lain. Kenapa? Karena kita
sedang gitu ya, mungkin secara sadar atau tidak sadar kita menularkan virus yang ada pada tubuh kita ya. Jadi termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Nah, pamitiasa memang ibu-ibu teh rada renggang sakedik gitunya tapi alhamdulillah ya ngarangge masker gitu. Itu diantara usaha ya, diantara ikhtiar kita untuk terhindar dari bahaya. Diantara bahayanya tadi terkena COVID seperti itu. Jantan misalkan bapak-bapak angkat ke masjid sholat berjamaah, itu adalah tuntutan agama. Tetapi tadi menghindarkan bahaya juga itu adalah tuntutan agama. Makanya di Masjid Aba kita ingin dua-duanya dapat gitu ya. Dua-duanya dapat dalam artian sholat berjamaah tiasa, tetapi tadi terhindar juga dari penyakit. Bahkan terkait dengan doror, kadang ketika ada suatu atau dua buah aktivitas yang berbenturan, dalam arti waktunya itu tidak bisa dikompromikan, jadi waktu nate padu gitu. Misalkan ibu-ibu teu acan sholat asar ya, teu acan sholat asar, padahal sholat asar teh wajibnya. Pas bade ngalaksanakeun sholat asar, tatanggi teh kamusibahan kompor nate ngebledug gitunya, terjadi kebakaran misalkannya tatanggi urang teh, pas urang teh bade sholat gitu, tapi beberapa orang itu mau sholat. Sementara di depan kita ada peristiwa yang membutuhkan, ada kejadian yang membutuhkan bantuan dari kita. Berarti kan ada dua kegiatan ya, dua amal. Apakah kita lajeng sholat gitu, atau napi nulungan kebakaran gitu ya, nulung maruman seuneuna gitu. Nah itu ada dua buah amal yang di situ berbenturan. Apa yang harus dilakukan? Apakah ibu entose sholat heula gitu, kemudian tiba-tiba pas beres sholat tos rengse gitu misalkan gitu, atau napi orang nulungan heula. Nah di situ menghilangkan mafsadat itu jauh lebih diutamakan dibanding melaksanakan kewajiban ya. Tapi itu pada saat tadi berbenturan. Tapi lamun itu berbenturan mah misalkan, atau berbenturannya dengan sesuatu nutu naon, sinetron misal gitunya, akhirnya berbenturan antara sinetron jeung naon jeung salat, eta mah benten ya, sanes sadat, sanes menghilangkan mafsadat. Jangan tadi ibu-ibu wihandi la doror wala diror. Jadi tidak boleh membahayakan diri sendiri, juga membahayakan diri orang lain. Termasuk juga dalam hal pelaksanaan ibadah, bagaimana caranya ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu tetap bisa terlaksana, tetapi kita juga terhindar dari bahaya. Nah, salah satu ibadah yang menjadi tuntutan bagi kita selaku kaum muslimin adalah penyelenggaraan jenazah. Ya, misalkan di antawis warga orang aya anu pupus, ya, ada yang meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja hak bagi jenazah seorang muslim insya Allah sama-sama sudah kita pahami ya, mulai dari memandikan, terus mengkafani, terus mensolatkan, juga menguburkan ya. Jadi kewajiban itu
insya Allah sudah kita pahami dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana saat masa pandemi, misalkan di antawis warga aya nu pupus tapi wasilah pupus nate kena covid, misalkan anjeunna gaduh komorbid gitu ya, terus kena covid, terus pupus misalkan meninggal, apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah dipulasara seperti biasa atau ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan? Jadi pertama tadi memandikannya tetap wajib ya. Tapi bagaimana caranya kewajiban tadi bisa terlaksana tetapi tanpa membahayakan orang-orang di sekitar, termasuk yang melaksanakan pengurusan jenazah. Jadi kalau diibaratkan tadi yang menolong, ada yang menolong dia menyelamatkan diri sendiri, menghindarkan diri dari bahaya, tapi ada juga yang menolong tapi seolah-olah membahayakan dirinya sendiri. Gitu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, pertama terkait dengan memandikan jenazah, sebetulnya ada fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Mungkin tiasa ditinggal mungkin ya ibu-ibu, fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 itu tentang penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, untuk memandikan jenazah COVID itu dilaksanakan oleh petugas yang berwenang. Jadi misalkan petugas di mana? Di rumah sakit misalkan ya, dilaksanakan oleh petugas kesehatan. Nah, cara memandikannya yang pertama si jenazahnya tersebut tidak harus dibuka pakaiannya ya. Tidak harus berarti masih boleh ya. Berbeda dengan tidak boleh gitu ya. Kalau tidak harus dibuka gitu. Tapi kalau tidak boleh dibuka. Tapi kalau tidak harus dibuka berarti masih boleh dibuka. Kemudian seperti biasa, yang laki-laki oleh laki-laki, bapak-bapak oleh bapak-bapak, mungkin ibu-ibu oleh ibu-ibu petugasnya gitu. Ketika ada kejadian di mana petugasnya itu tidak ada yang jenis kelaminnya sama, misalkan di satu rumah sakit dengan dalam satu kondisi ari jenazahna berjenis kelamin perempuan misalkan, ibu-ibu, tapi ibu-ibu itu araya mungkin sakit, merenya petugas nate atanapi naon we sagala rupi pokoknya mah. Akhirnya tuh di saat tersebut tidak ada petugas perempuan. Nah, otomatis dilaksanakan oleh petugas yang ada saja, tapi tanpa membuka pakaian. Jadi misalkan nupupusna ibu-ibu, petugas nanti bapak-bapak gitu, dimandikan saja oleh petugas tersebut tanpa dibuka naona acukna. Tapi jenazahnya bapak-bapak, petugas yang ada hanya ibu-ibu saja, bapak-bapak tidak ada gitu, petugas laki-lakinya tidak ada. Itu sama, dimandikan oleh yang bersangkutan, oleh petugas yang berjenis kelamin berbeda tadi tanpa membuka pakaian. Terus carana jadi si cai teh dikucurkan secara merata, Bu. Pami biasa mah emang digosokan ya. Digosokan. Tapi mah cekap dikucurkan secara merata. Tapi sebelumnya dilihat apakah ada najis, ada kotoran tidak yang menyertai jenazah. Pami ada kotoran atanapi najis, berarti dinaonkeun heula, dibersihan heula. Ya. Dibersihan dulu, mungkin
tadi ngangge sarung tangan, terus APD lengkap gitu. Pokoknya berusaha untuk terhindar dari virus. Setelah dibersihkan najisnya, baru tadi dilakukan pemandian jenazah dengan cara mengucurkan secara merata. Terus di fatwa eta oge disebatkan bahwa apabila menurut para ahli tidak memungkinkan dimandikan, eta tiasa dilaksanakan secara tayamum ya. Si mayatnya itu tayamum seperti ilaharna urang tayamum seperti apa gitu. Cuma meureun dilaksanakan oleh yang hidup. Jantan kitu ibunya pami di dieu anu sok ngibakan jenazah aya ibu-ibu. Pami tiasa mah kangge kapayun ada kaderisasi Bu, ada kaderisasi tentang pemulasaraan jenazah. Pami kapungko di Gang Merak mah paling sanaon sa desa ya salingkup eta lah, salingkup sa ke RW-an gitu atau napi 2 RW teh mung sajalmi anu sok naon muhun anu sok ngibakan teh. Kumaha pami suatu saat anu sok ngibakan teh pupus ya anu ngagentos saha gitu nya. Jadi pamitiasa aya kaderisasi. Tidak apa nanti majelis taklim mengadakan pelatihan bagi yang mau ya bagaimana memandikan jenazah ya, mungkin dalam keadaan normal ya, memandikan jenazah dalam keadaan normal, kemudian mengkafani gitu ya. Kajantenan 2 tahun atau lebih setahun yang lalu yang biasa mengurus jenazah teh kalau sang pami bapak-bapak aya 2, misalkan bapak A sareng bapak B, bapak A sareng bapak B. Bapak A teh teu damang tos repot ya, teu damang tos repot. Malam harinya si bapak A teh ditengok oleh bapak B ya, ditengok oleh bapak B. Tabu duika diantosan duika tabu setengah hiji. Setelah setengah 1 si bapak B pulang, ternyata si bapak B juga meninggal. Janten malih teka nyahoan ku keluargana, janten anjeunna teh lebet ka hamam ya, lebet ka WC, di WC teh meureun lieur gebis gitu duwi ka pupusna. Keluarganya menyangka bapak B itu masih ada di rumah bapak A sedang menengok gitu. Jantan mungkin malam karena malam jadi tidak mengetahui si bapak itu sudah pulang dan masuk di WC tadi. Singkat cerita 2:30 itu bapak A-nya meninggal. Jadi 2 anak teh Bu nusok mulasara jenazah, nusok ngibakan jenazah 2 anak teh bapak A jeung bapak B. 2:30 teh keluarga bapak A teh karena bapak A tadi pupusnya minta bantuan ke bapak B untuk mengurus jenazah gitu. Nah keluargana riweuh kemana bapak B gitu. Ternyata bapak B tos pupus. Jantan dalam 1 malam gitu ya. Itu mungkin apa ya? Senasib sepenanggungan. Sami-sami sami-sami mengurus jenazah gitu. Tapi dalam waktu yang bersamaan itu meninggal gitu. Nah bilih kajantenan sapertos gitu pamitiasa aya naon tadi aya kaderisasi tentang pemulasaraan jenazah. Jadi bapak-bapak aya misalkan ya yang melaksanakan kaderisasi, ibu-ibu juga ada yang melaksanakan kaderisasi. Kayak dilajeng tadi ke
fatwa dari MUI ya, ke fatwa dari MUI. Jadi yang melaksanakan pemandian jenazah itu adalah petugas ya, petugas yang berwenang. Nah, terus satu acan memandikan mungkin ada yang perlu disampaikan ya bagi ibu-ibu gitu ya, bagi ibu-ibu di sini. Khawatir nanti pada saat keluarga kita meninggal, kita bingung apa yang harus dilakukan. Ya, yang pertama adalah pada saat anggota keluarga kita meninggal, atau walaupun bukan anggota keluarga, siapapun yang kita dampingi ternyata meninggal gitu ya, pada saat kita sedang berada di dekat calon mayat misalkan, meninggal orang tersebut misalkan, ku ibu ditinggal bu socana, bilih socana ukur naon pas pupus teh molotot gitu ya. Langkah pertama yang ibu lakukan adalah menutup mata. Jadi naon socana teh ditutupkan gitu nya, ditutupkan malih aya doana. Janten harita memang di hadis nate dijelaskan Abu Salamah gitu nya, Abu Salamah teh pas pupus nate molotot, pas pupus nate molotot. Nah, ku Rasulullah langsung disapu ya, disapu sambil membaca doa. Ya, ku ibu tiasa dihafalkeun mungkin doana ya. Doana teh Allahumma gfir li fulani. Nah, terus sebatkeun namina. Allahumma gfir li fulani misalkan Ahmad bin Nawan gitu ya, tapi pami bin bin fulan gitu. Terus warfa darajatahu. Jadi ya Allah ampuni fulan ini gitu. Warfa darajatahu, dan angkatlah derajatnya fil mahdiyin, sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk. Terus wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantilah atau gantikan ia gitunya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Misalkan dia seorang ibu gitu ya, seorang ibu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya, seorang istri yang sangat diinikan oleh suaminya misalnya, atau tapi seorang pemimpin dalam satu lembaga gitu ya. Nah, orang-orang yang ditinggalkan itu kita doakan supaya diberikan oleh Allah pengganti dari kehilangan orang yang meninggal tadi seperti itu. Jadi itulah wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Terus waghfir lana, ampunilah kami, walahu, dan dia gitu. Ya Rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah baginya kuburnya. Wa nawwir lahu fi, dan terangilah caangkeun kuburna. Janten pas paminta apal bahasa Arabna tiasa ku bahasa Sunda gitu nya. Tadi ya Allah ampuni mayat ini, sebatkeun namina, angkatlah derajatnya seperti orang-orang yang mendapat petunjuk, dan gantikanlah ia bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Kemudian ampunilah kami dan ampunilah ia, lapangkanlah kuburnya dan terangilah kuburnya gitu ya. Nah, peristiwa Abu Salamah teh meureun hari teh karena terbelalak teh abunya pas meninggal terbelalak, jadi orang-orang teh riweuh gitu. Orang-orang di sekitar nate pada pada nyarios nu teu pararuguh meureun kitu nya. Oh cenah maot nage kitu meureun, maot nage kitu, dan seterusnya. Nah, ku Rasulullah dilarang mengatakan hal-hal yang tidak baik seputar mayat ya. So Rasulullah teh ucapkanlah hanya yang baik-baik saja, karena malaikat akan mengaminkan ya. Janten pami kita berada di tengah-tengah jenazah,
Pokoknya emutan teh anu sarayana we kitu. Sebatkeun teh anu sayana. Ya, jangan mengatakan sesuatu yang kurang baik. Itu tadi ya. Jadi pada saat pupus langsung kurang diusap naonna? Diusap socana supados tertutup. Nu kaduana menutupi seluruh tubuh sang jenazah dengan kain. Jadi nah tos biasanya langsung geuning di naon? Dirungkupkeun nya kain teh tos biasa lah itu. Kemudian yang berikutnya adalah menyegerakan pemakaman. Jadi pamitiasa mah tadi pemakaman teh semakin cepat semakin baik ya. Mencek bahasa Inggris sama naon? Asap cenah. As soon as possible gitunya, secepat yang kita bisa. Makanya ada larangan walaupun mungkin larangannya bersifat makruh ya. Larangan untuk membawa jenazah keluar daerah tempat ia mengalami kematian. Jadi saya nama pas anjeunna pupus di Sukabumi dikurebkeun we di Sukabumi gitu. Walaupun mungkin keluarganya ada di mana gitu. Sayana di bumi, di tempat sana di buminya, maksa di bumi teh di tanah ya. Di kota lah, di kota tempat dia wafat gitu. Karena pada saat dimigrasikeun gitunya dikirim ke kota mana gitu. Itu akan menyebabkan anjuran untuk menyegerakan pemakaman teh menjadi tidak terlaksana. Dan misalkan video ke mana gitunya otomatis tebih gitu. Ada insyaallah pami ibu-ibu ngadoa mah walaupun jenazahna dikurebkeun di mana tetap dugi gitunya. Misalkan pupusna di Mekah gitunya. Tapi alhamdulillah ya pupus di Mekah mah gitunya. Kadang sok aya ibu-ibu nu baper gitu. Aduh kumaha cenah urang teh meureun lamun nyekar teh teu tiasa gitu. Nu batur mah lamun lebaran teh nyekar gitunya. Urang mah teu tiasa nyekar. Da tebih teh gitu. Doakeun we Bu. Nu penting mah doana. Nu penting mah doana. Saat kan kalau nyekar sekalian ngaemut diri karena maut gitunya. Nah, pami kitu mah teu kedah nyekar ka naon istilahna? Ka ahli urang. Tingali we makam gitunya. Kuningal makam oge gitu. Atau teu naon urang ka makam tapi kemudian berdoa di makam. Tapi ngadoakeun saha? Ngadoakeun ahli urang anu tos pupus gitu. Ya jantan memang bagusnya mah tadi dimakamkan teh di tempat dia wafat ya. Teu dinaonkeun? Teu dialikeun tapi tidak sampai larangan ya. Tidak sampai naon haram. Lebih ke makruh saja. Terus yang berikutnya adalah melunasi hutang-hutang jenazah. Nah, kalau misalkan jenazahnya memiliki harta, didahulukan membayar hutang dibanding membagi waris. Kumaha pami jenazah nate seueur hutang tapi harta nate sedikit gitu. Nah, pribados hoyong ngusulkeun pamitiasa mah di majelis taklim teh aya kas. Kasna rada badag, rada ageng misalkan. Sesuai kemampuan ngempelkeun. Suatu saat ibu-ibu anggota majelis taklim aya nu pupus kaloresan gaduh sametang tiasa dinaon? Tiasa dibayarkan tina kas itu. Kahiji bagi mayat hutang itu sesuatu yang sangat berat. Hutang itu sesuatu yang sangat besar. Malah ada hadis di mana pada saat ada jenazah yang dihadapkan kepada Rasulullah naros
mayat ini punya hutang atau tidak gitu. Ketika disampaikan punya hutang, Rasulullah malah menyuruh sahabatnya untuk menyolatkan, sok solatkan gitu. Jadi bukan Rasulullah yang memimpin sholat gitu ya, tapi malah Rasulullah tidak menyolatkan jenazah tersebut, tetapi meminta sahabatnya untuk menyolatkan. Jadi bagi mayat hutang itu sesuatu yang berat gitu.